Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas santri semua yang berbahagia, semoga kita oleh Allah diberi taufik hidayah, inayah, juga kita diberi kesehatan zahir batin oleh Allah, yang sehingga kita mendapatkan futuh, terbuka hati kita, diberi ilmu yang barokah manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini adalah emriti, meneruskan amil jazm kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazmuhu utawi jazme fi'il mudhari'. Wa jazim lan jazmna sira bi in kelawan in wa malan adat qad ulhiqa kang temen-temen den padhaake apa ma biha kelawan in. Jazmne fi'laini ing fi'il loro. Dijazmno labdon ing dalem lapate au mahallan utawa ing dalem mahale. Mutlakon kelawan mutlak. Wala yaqtarin lan becik bebarengan bil fa kelawan fa jawab. Apa jawabun jawab lawaqa'a lamun tumiba apa jawab ba'dal adati ing dalem sause adat imtana'a kang dadi kacegah apa adat maudhi asarti ing panggonane syarat. Jazmkanlah dengan adat in dan adat-adat yang disamakan dengan in dalam bait kerangin. Kadzaka in wa ma wa man wa idma ayun mata ayana aina mama kaisuma kaifama anna. Jazmkan pada dua fi'il secara lafadz atau secara mahal dengan mutlak. Wal yaktarin bil fa, dan sertakan fa pada jawab yang jatuh setelah adat yang jikalau ditempati pada tempatnya syarat itu tidak diperbolehkan. Jatuh setelah adat yang tidak boleh ditempati oleh syarat, maka jawabnya harus disertai dengan fa. Keterangannya demikian. Seperti keterangan kemarin sudah saya jelaskan bahwa amil jazm itu dibagi menjadi dua. Satu, menjazmkan satu fi'il yaitu lam, lama, la nahi, la dunga, dan lam amar, lam dunga. Itu menjazmkan pada fi'il satu. Yang dua, itu menjazmkan pada dua fi'il. Terus adatnya mana ini? Jazmkan dengan in dan adat-adat yang disamakan dengan in, yaitu in, ma, man, idma, ila akhirih. Jazmkan pada dua fi'il. Artinya mulai in, ma, man, ila akhirih itu menjazmkan pada dua fi'il. Yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut fi'il jawab dan jaza. Contohnya seperti iyakum zaitun, iyakum amrun. In adat syarat atau amil jazm, yakum zaitun fi'il syarat, yakum amrun fi'il jawab dan jaza. Nah, in itu menjazmkan satu fi'il syarat, dua fi'il jawab. Jadi yakum yang menjazmkan in, yakum amrun yang menjazmkan juga in. Cuma jazmnya itu secara lafzi. Artinya memang lafadznya itu menerima i'rab jazm seperti yakum iyakum zaitun, yakum amrun. Yang fi'il syarat itu berupa fi'il mudhari', yang fi'il jawab itu juga berupa fi'il mudhari'. Yang kedua-duanya itu bisa menerima i'rab jazm, sehingga itu dijazmkan secara lafzi. Atau jazmnya itu hanya mahalnya saja. Contohnya in koma zaitun koma amrun. In koma lamun ngadeg sapa zaitun zaid, koma mongko ngadeg sapa amrun umar.
koma zaidun fi'il syarat, koma amrun fi'il jawab. Lah, karena fi'il madhi itu tidak menerima i'rab, maka fi'il syarat yang berupa koma zaidun itu dijazmkan, cuma jazmnya hanya mahalnya, artinya kedudukannya. Kedudukannya lafaz zaid koma zaidun itu dibaca jazm. Demikian juga kedudukannya koma amrun itu juga dibaca jazm karena lafadznya tidak menerima i'rab jazm. Nah, jazmnya itu secara mutlak, artinya apakah kedua-duanya fi'il syarat fi'il jawab itu mudhari' semua, seperti iyakum zaidun iyakum amrun, atau yang awal madhi yang sani mudhari'. Contohnya ingkoma zaidun yakum amrun, atau kebalikannya yang awal mudhari' yang sani madhi, misalkan iyakum zaidun koma amrun. Nah, itu secara mutlak semuanya itu dijazmkan, baik secara lafzi atau secara mahkal. Maksudnya mutlak baik itu mudhari' semua atau madhi semua, atau yang pertama mudhari' yang sani madhi, atau yang pertama madhi yang kedua itu mudhari'. Jadi semuanya itu dibaca jazm. Nah, semua adat mulai in, ma, man dan lain sebagainya itu semuanya adalah isim kecuali in dan idma. Untuk in dan idma itu adalah huruf. Demikian juga amil jazm yang menjazmkan satu fi'il itu namanya juga hurufun. Wal yaktarin bil fa jawabun. Jawab itu harus disertai dengan fa apabila jawab itu jatuh setelah adat yang tidak boleh ditempati oleh syarat. Wangel sing penak jawab harus disertai dengan fa itu bertempat pada 7 tempat. Karena 7 tempat ini tidak bisa diduduki oleh syarat. Contohnya 7 tempat itu apa mana? 1. Jumlah ismiyah. Jawab yang terdiri dari jumlah ismiyah. Ismiyatun tolabiyatun wabijamiti wabima wakot wabilan wabit tangfisi. Ismiyatun jumlah ismiyah, tolabiyatun jumlah tolab, bijamidi kelawan isim jamid, wabima dan kelawan ma, kot dimulai kot, wabiman dimulai lan dan tangfis huruf tangfis. Jawab-jawab yang dimulai dengan jumlah ismiyah, jumlah tolabiyah, isim jamid atau ma atau kot atau lan atau huruf tangfis yaitu sin saufa, maka harus dimulai dengan fa. Contohnya yang ismiyah, wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. In amil jazm. Yam saska bi khairin itu fi'il syarat dijazmkan oleh in, tanda jazmnya adalah sukun secara lafzi. Terus fa huwa ala kulli syai'in qadir, karena jawabnya itu terdiri dari jumlah ismiyah maka harus disertai oleh fa. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi mahalnya fahuwa ala kulli syai'in qadir adalah jazm sebagai jawabnya dari fi'il syarat yamsaska bi khairin yang menjazmkan adalah in. Nomor 2 tolabiyah. Contohnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tolabiyah di sini amar. Kul ngucap sira Muhammad in kuntum lamun ana sapa sira kabeh kutihubbuna demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni mongko anuta sapa sira kabeh ing ingsun. Makhluk zaite in amil jazm, kuntum tuhibbunallah fi'il syarat itu dibaca jazm mahalan karena kuntum itu fi'il madhi ketemu dhamir mutaharrik mahal rafa. Jadi jumlahnya kuntum tuhibbunallah itu fi'il syarat, mahalnya jazm. Fattabi'uni. Lah fattabi'uni itu tolab, itu merupakan amar, perintah. Jadi kalamnya kalam tolab.
jawab yang terdiri dari kalam tolab maka harus disertai dengan fa, yaitu fa jawab. Kemudian dimulai dengan kalimat yang jamid. Contohnya intaroni ana qalla minka malau wa walada fa asa rabbi ayyutiyani khaira. Taroni ana aqalla minka malau wa walada. Taroni. Nah, niku dijazmkan oleh in, terus makhalu sahidin nenggone fa asa rabbi. Jawab dimulai dengan asa rabbi ayyutiyani khaira, dimulai dengan kalimat yang jamid. Jamid itu maksudnya tidak bisa ditasrif. Dan jamid itu maksudnya tidak bisa ditasrif. Contohnya seperti asa. Asa ini ditasrif tidak bisa. Oleh karena itu, maka kalau dimulai dengan isim jamid atau kalimat yang jamid, fi'il jamid, maka harus disertai dengan fa jawab. Kemudian manafi in ja'a zaitun fama adribhu. Fama adribu in ja'alamun temeka sapa zaitun zaid fama adribu mongko ora mukul sapa ingsun ing zaid. Iku dimulai di jawabnya itu dimulai dengan maka fi'il jawabnya harus disertai dengan fa. Kemudian jawab yang dimulai dengan qad, contohnya iyasrik faqad sarakahun lah. Iyasrik lamun nyolong sapa Nabi Yusuf sapa Banyamin fakot saroko mongko yekti teman-teman nyolong, fakot saroko mongko teman-teman nyolong sapa akhun dulur lanang lau keduwe Banyamin. Makhalu sahite nek nggone lafat yasrik dan fakot saroko akhun lah. Iyasrik in amil jazm, yasrik fi'il syarat dijazmkan tanda jazm sukun, fakot saroko akhun lah itu fi'il jawab karena dimulai dengan qad maka harus disertai dengan fa, dan itu dibaca jazm secara mahal. Kemudian yang dimulai dengan lan, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Niku ma yaf'alu min khairin fi'il syarat, fala yukfaru fi'il jawab. Karena jawabnya itu dimulai dengan lan maka harus disertai dengan fa jawab. Falai yukfaru itu jazmnya jazm makalan. Yukfaruhu itu dibaca nasab, tanda nasobe membuang non alamat rofa, terus kemudian jazmnya itu secara makal. Lah yang yaf'alu itu jazm secara labdi. Kemudian yang dimulai dengan huruf tangfis yaitu sin atau saufa. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah. In ambil jazm, khiftum ailatan fi'il syarat dijazmkan secara mahal, fasawfa yughnikumullah itu fi'il jawab dijazmkan secara mahalan. Kemudian harus disertai dengan fa jawab karena fi'il jawabnya dimulai dengan saufa. Contohnya lagi in ja'a zaitun fasa'adzabu. Lek zaid teko mongko aku ya lunga. In ja'a zaitun fasa'adzabu, sa'adzabu dimulai dengan sin, maka jawab itu harus disertai dengan fa. Tambah isim syarat semuanya mabni kecuali ayan. Kalau ayan itu murob disebabkan karena menyerupainya dengan kalimat huruf itu lemah disebabkan wajibnya idhofah pada ayan. Sedangkan idhofah itu min khususiyatil ismi, makanya menyerupainya tasabuhnya ayan pada kalimat huruf disebabkan karena wajib idhofah itu menjadi lemah. Kemudian titimatun fi'il mudhari' yang menjadi jawab salah satu dari macam-macam tolab yang disebutkan itu dijazmkan dengan dua syarat. Satu, harus dituju sebagai jaza. Artinya jaza itu balasan atau sebab dari terjadinya tolab. Jadi harus sebagai jaza
atau balasan dari terjadinya tolab. Terus yang nomor 2 harus tidak ada fa. Contohnya la ta'sillah yudkhilka al jannata. Jangan engkau berbuat maksiat pada Allah, maka Allah akan masukkanmu pada surga. Itu diantara syarat jazmnya fi'il mudhari' yang sebagai jawab pada salah satu anwa'it tolab, yaitu 1 harus dituju sebagai balasan, yang nomor 2 harus tidak disertai dengan fa. Intinya bahwasanya mu'addad in, man, ma, mahma, ayana, aina, anna dan lain sebagainya itu menjazmkan pada 2 fi'il. Yang 1 dinamakan fi'il syarat, yang 1 dinamakan fi'il jawab. Baik jazmnya itu secara lafzi kalau memang lafadznya bisa dijazmkan, atau secara mahal bila lafadznya tidak bisa dijazmkan. Terus kemudian jawab itu harus disertai dengan fa apabila bertempat pada tugu tempat. 1. Jawab yang dimulai yang terdiri dari jumlah ismiyah. 2. Jawab yang terdiri dari kalam tolab, baik itu amar, yaitu kalam amar. Kalau nanti jawab itu berupa kalam tolab atau kalam amar, maka harus dimulai dengan fa. 3. Yang dimulai dengan kalimat yang jamid, artinya tidak bisa diiklal seperti asa. Jawab yang dimulai dengan manafi, jawab yang dimulai dengan qad, jawab yang dimulai dengan lan, dan jawab yang dimulai dengan huruf tangfis, baik itu berupa sin atau saufa. Demikian materi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan dalam membaca kitab, karena kita tahu bahwa nahwu ini fungsinya adalah untuk membaca kitab yang berbahasa Arab. Kalau kita tidak bisa nahwu, apalagi tidak bisa sorob, maka kita tidak bisa memahami bahasa Arab. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.